Ya, ada ya, nuktatun. Ada? Ada Ustaz? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nuktatun. Nuktatun. Hukia. Nukia. Hukia. Hukia. Dihikayatkan. Dihikayatkan. An Muhammad An Muhammad bin Al-Munkadir bin Al-Munkadir. Annahu bahwasanya beliau hajjun salasan wa salasina hajjatan, Salasan wa salasina hajjatan. bahwasanya beliau haji 33 kali haji. 33 kali haji. Falamma maka tatkala kana keadaannya akhiru hajjatin di akhir hajinya akhiru hajjati hajiha di akhir haji dari hajinya qala beliau berkata wa huwa dan dia berada bi Arafatin di Arafah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu Mu'allif rahimallahu ta'ala wa adama naf'abi wa bi barakati ulumihi bid daraini amina. Qala radhiyallahu anhu nuktatan, ya, hukia dihikayatkan an Muhammad bin Al-Munkadir, dari Muhammad bin Al-Munkadir annahu hajja aja dia jadi fi'il aja, bahwasanya beliau hajja berhaji salasan wa salasina hajjatan, beliau berhaji 33 kali. Falamma kana akhiru hajjati hajiha, maka tatkala beliau berada pada haji yang terakhir, qala beliau berkata wa huwa bi Arafatin, dan tepat beliau ada di Arafah. Allahumma innaka, ya Allah, sesungguhnya engkau ta'lamu, mengetahui, anni waqaftu fi mauqifi, aku berhenti pada ini tempat, hadza ini, salasan wa salasina waqfatan, 33 kali pemberhentian, wahidatan an fardi, satu dari kefarduanku, wasaniyatan an abi, dan haji yang kedua untuk ayahku, wasalisatan an ummi, dan haji yang ketiga itu untuk ibuku, wa asyhaduka, dan aku bersaksi kepadamu, ya Rabbi, wahai Tuhanku, anni qad wahabtu, sungguh aku telah menghibahkan as-salasina 30-nya, liman waqafa mauqifi, kepada orang yang berhenti pada tempat pemberhentianku, hadza ini, walam tataqabbal, dan engkau belum menerima, minhu, haji darinya. Apa tanggapan ente? Jadi ada Muhammad bin Al-Munkadir, beliau berhaji 33 kali. Pada saat haji akhirnya, ya, beliau berkata nih, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, sesungguhnya aku pernah berada pada tempat ini itu
33 kali. Satu karena kefarduanku, satu karena ayahku, satu haji untuk ibuku. Kan sisanya 30 dong berarti. 30-nya lagi buat orang-orang yang belum kau terima hajinya dah. Masya Allah. Ya kan? Katanya begitu. Kemudian falama dafa'a ay ar-rajala, maka tatkala beliau itu pergi ataupun pulang min Arafatin, dari Arafah, nudia, ada satu panggilan, ya Ibnul Munkadir, wahai Ibnul Munkadir, atatakarramu alayya, apakah engkau lebih mulia dariku? Ya, min khalqil karami, dari menciptakan kemuliaan, wal judi, dan kemuliaan, wa izzati, dan zatku, wa jalali, wa izzati wa jalali, dan demi zatku dan demi keagunganku, qad ghafartu, sungguh aku telah memberikan ampun, liman yaqafa, kepada orang yang berhenti, fi arafatin, pada Arafah, qabla an akhluqa arafatin bi alfi amin, sebelum aku menciptakan Arafah 1000 tahun yang lalu. Dibalas sama Allah sebetulnya. Karena dia sombong udah mau hibahin itu. Iya, sombong dia. Baru 33 kali haji, 30 hajinya mau dikasih ke orang yang mau berhenti haji ke situ, yang katanya hajinya nggak diterima. Dibalas sama suatu suara katanya, Ibnu Munkadir, jauh sebelum, apakah kamu ini mau merasa lebih mulia dariku? Aku ini ya, dari aku ini udah mengampuni orang 1000 tahun yang lalu untuk orang-orang yang berhenti di Arafah. Kan kalau haji itu di Arafah, ya kan? Ente 33 kali di Arafah berarti 33 haji. Padahal Allah jauh sebelum menciptakan Arafah, kata Allah, aku sudah mengampuni orang-orang yang di Arafah jauh sebelum Arafah itu diciptakan. Makanya kalimat di awalnya atatakarramu alayya, apakah engkau lebih mulia dariku, katanya. Baru juga 33 kali, ya kan? Arafah belum diciptain juga orang udah aku ampuni semuanya yang ada di situ. Ya, jadi ini satu gambaran ya, maksudnya ini satu pelajaran lah. Ya, maksudnya ente mau haji berapapun, jangan ngerasa punya pahala, jangan sok ngerasa punya pahala, karena pahala itu nggak kelihatan, bener gak? Terus ente mengakui banget, terlalu mengklaim banget gitu bahwa ente itu udah punya pahala, layaknya seperti Ibnu Munkadir nih. Ya, padahal kan dia juga belum tentu diterima. Bener kan? Maksudnya udah lu ibadah aja, nggak usah mikirin pahala. Pakai pahala itu dikirim ke siapa, orang-orang kayak gitu. Tapi kalau misalnya tadi mungkin masalah untuk bapak dan ibunya yang udah meninggal sama dia dihajikan, ya itu wajar-wajar aja. Ini masalahnya yang masalah dia ngomong 30 lainnya itu buat orang-orang lain aja dah, yang pernah kesini dan gak diterima hajinya. Ya emang lu hajinya diterima? Kan gitu masalahnya. Ya artinya ini pelajaran, ya apa sih yang bisa ente sombongin kepada sesuatu pahala yang gak kelihatan?
apa ente lebih mustajab? Kan ya nggak juga kelihatan, ya kan? Apa ente lebih soleh? Kata siapa? Kesolehan, kemustajaban itu sesuatu rahasia Allah. Ya kita boleh aja ngereka, wah dia lebih soleh dari gua, kelihatan dari baca Qur'annya misal. Tapi kan itu juga nggak jadi patokan dasar, nggak jadi patokan bahwa dia itu lebih soleh. Kan urusan soleh juga nanti Allah yang ngukur gitu, bukan manusia yang ngukur. Ya, jadi kalau Allah yang ngukur, ente jangan sok ngerasa punya ukuran, ngerti gak? Sok ngerasa punya ukuran yang pada akhirnya sok ngerasa iye, ya kan? Sok ngerasa iye, sok ngerasa punya pahala. Padahal kita juga sholat belum tentu diterima, ya kan? Zakat belum tentu diterima, puasa belum tentu diterima, haji juga belum tentu diterima. Karena belum tentu diterima, ya udah nggak usah mikirin itu bakalan ditransfer lah, kita aja belum tentu diterima hajinya. Kayak gitu. Ya kadang-kadang kan ini kan jadi satu problema juga, ya kan? Karena orang itu ngerasa udah beribadah, ngerasa udah, padahal pahala itu nggak kelihatan, bener kan? Pahala nggak kelihatan, tapi kenapa ente klaim gitu, ente seolah-olah punya pahala. Nah inilah yang membuat orang songong ataupun sombong. Ya, kesombongan itu nanti malah jadi buat ente nggak mau belajar lagi. Kenapa? Karena ente ngerasa punya pahala, ditambah nasihat, teguran ataupun sebagainya itu nggak bakalan ente terima lagi. Karena ente sok ngerasa ahli ibadah yang udah diterima amal ibadahnya. Padahal ente nggak tahu, emang tahu ente jalan ibadah itu datang. Emang ente tahu rekening ibadah ente kayak rekening punya ente, BCA ente gitu, bisa dicek saldonya. Ya kagak. Kita hidup di makom kasyaf, makom usaha, ikhtiar. Udah kita mah ibadah aja, masalah nanti diterima atau nggak diterima lihat nanti hukum aja, nggak usah mikirin orang maksudnya, ya kan? Ibadah aja udah kayak gitu. Nah ini nih satu kesimpulan cerita, ini seorang ulama ya, mungkin dia hilaf kali karena terlalu banyak haji ya. Karena Haji Muhyiddin apa? Haji Muhyiddin 5 kali haji aja diomongin mulu ya. Ini 33 kali. Jadi kalau ada tayang lagi Haji Muhyiddin ya, di kitab Kasifatu saja itu ada Ibnul Munkadir 33 kali haji. Songongnya nggak kayak songong ente juga. Ya gitu. Ada pertanyaan nggak?